Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Tajuna Fadila dengan NIM digit terakhir 0018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum konsentrasi larutan itu menggunakan PET simulasi. Saya jelaskan dulu mengenai tujuannya. Jadi tujuan praktikum ini ada dua. Yang pertama itu menjelaskan hubungan antara volume dan juga jumlah zat terlarut terhadap konsentrasi larutan. Kemudian yang kedua menjelaskan bagaimana sih warna larutan dan juga konsentrasi larutan itu berhubungan. Kemudian di sini ada alat bahannya. Kemudian langkah kerjanya juga terlampir di LKPD ya teman-teman. Baik, langsung saja saya jelaskan yaitu di PET simulasinya. Nah, dari sini ya teman-teman. Jadi kita bisa buka di Google Chrome ataupun yang sejenisnya, yaitu PET interaktif simulasi. Bisa kita klik yang paling atas ini teman-teman. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, gitu ya. Kemudian kita pilih saja di sini simulasi, kemudian yang chemistry. Nanti kita bisa cari yang konsentrasi. Nah, yang ini teman-teman. Kemudian kita klik saja, nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya. Kita klik saja tombol play ini. Kemudian nanti akan menjalankan program dari simulasinya seperti itu. Nah, ini sedang loading ya teman-teman. Di sini saya jelaskan dulu, yaitu mengenai apa sih itu konsentrasi larutan ya teman-teman. Jadi, konsentrasi larutan ini itu merupakan ukuran kuantitatif yang menyatakan jumlah zat terlarut dalam suatu pelarut ataupun dalam larutan seperti itu. Nah, dengan kata lain, konsentrasi larutan ini menunjukkan seberapa banyak sih zat terlarut yang terdapat dalam setiap satuan volume ataupun setiap massa larutan seperti itu. Nah, konsentrasi larutan ini mengukur seberapa pekat dan juga seberapa encer dari suatu larutan. Semakin banyak zat terlarut dalam suatu pelarut itu, maka semakin tinggi juga konsentrasi larutan tersebut. Nah, sudah muncul ya teman-teman, ini simulasinya. Kemudian saya akan menjelaskannya itu apa saja komponen yang ada di sini. Yang pertama itu ada ini keran. Ini keran untuk menambahkan air bagian kiri ini. Kemudian yang keran yang bawah bagian kanan ini untuk mengurangi air. Seperti itu. Kemudian ini alat yang warna merah jambu ini untuk mengukur konsentrasi larutan. Kemudian di kanan ini ada zat terlarutnya teman-teman, zat terlarut yang bisa ditambahkan. Ini mulai dari drink mix hingga sodium klorida atau NaCl ya di sini. Kemudian ini bisa berbentuk solid dan juga solution. Solid ini padatan, kemudian ini adalah larutan. Kemudian di sini ada ada campurannya begitu, campuran padatan. Dan di bagian kiri ini ada slider, ini untuk mengevaporasi ataupun menguapkan air tersebut. Nih, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian kanan bawah ini ada tombol reset. Ini gunanya adalah untuk mengembalikan percobaan seperti keadaan semula. Jadi, seperti ini. Kemudian langsung saja ke praktikumnya ya teman-teman. Jadi, pertama-tama kita memilih dulu. Di sini ada berbagai macam. Nah, kita pilih yang kobalt 2 nitrat sesuai di LKPD ya, teman-teman. Kemudian, kita atur volume larutan menjadi 100 mili. Di sini setengah liter, kemudian kita kurangi saja sampai di sini ya, teman-teman. Seperti ini. Ya. Kemudian kita tarik alat konsentrasi ini ke dalam bejana larutan. Kemudian kita lakukan penambahan kobalt 2 nitrat ini dalam bentuk solid sebanyak 5 kali penambahan. Nah, di setiap 1 kali penambahan itu kita amati warna larutan dan juga konsentrasinya.
Seperti ini. Satu kali. Nah, terlihat juga warna larutannya kan berubah ya teman-teman. Dan juga konsentrasinya ini juga berubah. Kalau di LKPD itu juga kita amati larutan itu jenuh atau tidak jenuh. Jadi kita lakukan penambahan dulu sebanyak 5 kali. Dan juga sekalian diamati teman-teman. Seperti ini ya. 3, 4, 5. Nah, terlihat ya teman-teman ketika penambahan 5 kali ini konsentrasinya semakin tinggi teman-teman. Dan juga di sini ada tulisan saturated. Artinya apa? Artinya ini larutan itu menjadi jenuh. Larutan jenuh itu yang seperti apa sih? Jadi larutan jenuh itu adalah larutan yang sudah mencapai batas maksimum pelarutan zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi larutan jenuh itu adalah larutan yang tidak bisa lagi melarutkan zat yang terlarut di dalamnya seperti itu. Sedangkan kalau untuk zat yang larutan yang tak jenuh, itu artinya larutan itu masih bisa melarutkan zat yang terlarut itu lebih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian nanti di LKPD bisa dicatat ya teman-teman. Kemudian langkah yang keenam itu kita menambahkan air untuk melihat apa sih yang akan terjadi. Jadi kita lakukan penambahan air sebanyak 100 mili ya. Jadi nanti volume larutannya menjadi 200 mili, kita tambahkan. Nah, terlihat ya teman-teman, warna larutannya itu memudar. Tadi warnanya merah pekat, sekarang merah muda seperti itu. Larutan ini menjadi larutan yang tak jenuh lagi, karena zat yang terlarut itu masih bisa dilarutkan, karena adanya penambahan dari pelarutnya, begitu. Kemudian konsentrasinya ini juga mengalami berkurang ya teman-teman. Tadi 5, sekian, sekarang menjadi 3, sekian. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Kita bisa riset terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang kedua itu nikel 2 klorida. Kemudian kita atur volume larutan itu menjadi 300 mili. Nah, seperti ini. Kita tarik alat konsentrasi ini ke dalam bejana larutan. Kemudian langkahnya sama teman-teman. Kita lakukan penambahan sebanyak 5 kali, yaitu ini penambahan NiCl2 sebanyak 5 kali, dan setiap satu kali penambahannya kita amati warna larutan, konsentrasi larutan, dan juga larutan itu jenuh atau tidak, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini teman-teman. Kemudian perbedaannya dari yang pertama tadi, yang kegiatan kedua ini kita lakukan ini evaporasi. Jadi ini ada slider evaporasi, kita lakukan evaporasi hingga volume larutan itu menjadi 100 mili. Kita lakukan evaporasi pelan-pelan, terlihat bahwa konsentrasinya ini meningkat ya teman-teman. Warna larutannya juga semakin pekat di sini. Nah, kemudian terlihat di sini dalam kita melakukan evaporasi hingga larutan ini menjadi 100 mili volumenya. Di sini larutannya menjadi jenuh dan terdapat endapan di bawah ini ya teman-teman. Kemudian konsentrasinya ini juga berubah tadi sekitar 3, sekian hingga menjadi 5,2 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pencatatan hasil dari praktikum. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melakukan pembahasan ya, pembahasan dari kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Bisa melakukan pembahasan bagaimana sih hubungannya antara konsentrasi zat terlarut dan juga volume, seperti itu. Kemudian di sini ada diskusi dan juga pertanyaan mengenai praktikum yang sudah dilakukan. Apabila nanti teman-teman sudah melakukan pembahasan, maka di sini bisa terjawab pertanyaan, 5 pertanyaan ini. Kemudian yang terakhir itu teman-teman bisa membuat kesimpulan dari kegiatan praktikum konsentrasi larutan ini. Tadi di awal tujuannya itu ada 2, maka kesimpulannya juga ada 2 ya teman-teman. Nah, seperti itu.
Seperti itu saja video penjelasan percobaan dari praktikum konsentrasi larutan. Cukup sekian video demonstrasi praktikum konsentrasi larutan dengan menggunakan PET simulasi. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian apabila dari teman-teman masih bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.